Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sediakan hati dan diri kita. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang boleh kami nikmati sampai pagi hari ini. Terima kasih untuk kesempatan, kekuatan, kesehatan yang Tuhan masih limpahkan di dalam setiap kehidupan kami. Pagi ini kami mau mendengarkan firman-Mu menjadi dasar untuk kami melangkah di sepanjang hari ini. Berkati kami semua ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini saya akan membaca kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian di dalam Yohanes pasal 6 ayat 26. Sekali lagi, Yohanes 6 ayat 26, demikian firman Tuhan. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Puji Tuhan. Pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian, yaitu memanfaatkan Tuhan. Sekali lagi, tema firman Tuhan yaitu memanfaatkan Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, setiap kita pasti punya kebutuhan. Setiap kita pasti punya keperluan. Setiap kita pasti punya keinginan, kehendak, kemauan. Bahkan rancangan-rancangan di dalam kehidupan kita. Terlepas dari siapapun kita, apapun latar belakang kehidupan kita, saya percaya bahwa kita semua punya keperluan dan kebutuhan di dalam kehidupan ini. Nah, lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini kita mau belajar, kita mau memperhatikan bagaimana Yesus memberikan sebuah respon ketika orang banyak datang mencari Dia. Setelah Yesus mengadakan mujizat memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ekor ikan, dan setelah itu Yesus pergi bersama murid-muridnya, orang-orang itu mengetahui keberadaan Yesus dan mereka pergi untuk mencari Dia. Di dalam ayat 25 dari Yohanes 6 ini, di sana dikatakan, ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Orang-orang datang dan mereka bertanya kepada Yesus ketika mereka menemukan Yesus. Tapi apa jawab Yesus? Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu dengan jelas, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Inilah motivasi, inilah tujuan mereka mencari Yesus, hanya untuk memanfaatkan Yesus. Memanfaatkan supaya apa? Mereka dapat makan dan kenyang. Segala hal yang menjadi keperluan kebutuhan mereka secara lahiriah terpenuhi. Tidak perlu lagi mereka susah-susah, tetapi mereka tahu bahwa apa yang mereka perlukan, apa yang mereka butuhkan akan terpenuhi di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus menanggapi mereka, Yesus meresponi mereka, karena Yesus tahu apa yang ada di dalam hati mereka. Yesus tahu tujuan mereka mencari Yesus. Yesus tahu motivasi mereka mencari Yesus. Dan itu dapat kita lihat melalui latar belakang di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 14 dan 15. Yohanes 6 ayat 14 dan 15 di sana dikatakan demikian.
Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Ayat 15, karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Jadi kita memperhatikan ini motivasi mereka. Tujuan mereka cari Tuhan, iring Tuhan, adalah hanya untuk keperluan perut mereka saja. Supaya mereka bisa kenyang, makan dan kenyang. Nah Bapak Ibu jemaat yang kekasih, sekali lagi kita punya keperluan dan kebutuhan di dalam hidup ini. Tetapi mari kita mau belajar, jangan memanfaatkan Tuhan untuk kepentingan kita. Jangan memanfaatkan Tuhan untuk apa yang kita perlukan dan butuhkan di dalam hidup ini. Seolah-olah Tuhan tidak tahu apa yang kita perlukan dan butuhkan dalam hidup ini. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kadangkala tanpa kita sadari, kita memanfaatkan Tuhan untuk kepentingan dan keperluan kita secara lahiriah. Hal-hal lahiriah ini yang menjadi tujuan kita mencari Yesus. Hal-hal lahiriah ini yang menjadi tujuan kita datang kepada Yesus. Hal-hal lahiriah yang menjadi tujuan untuk kita datang memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dengan tujuan supaya apa yang kita kehendaki, apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan itu terpenuhi di dalam setiap kehidupan kita. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Yesus memberikan respon kepada murid-murid dan orang-orang yang mencari Dia. Yesus menanggapi mereka dengan mengingatkan mereka betapa pentingnya hal-hal rohani yang harus mereka cari, yang harus mereka upayakan di dalam kehidupan ini. Di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-27. Yohanes 6 ayat 27 firman Allah berkata, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Yesus berkata, bekerjalah untuk apa? Makanan yang tidak dapat binasa. Kita memang memerlukan hal-hal yang sifatnya lahiriah, materi dalam hidup ini. Tapi itu bukan tujuan yang sesungguhnya di dalam hidup kita. Itu sifatnya fana, sifatnya sementara. Ya. Tapi Tuhan mau kita berupaya, kita bekerja, ya. Kita berusaha untuk apa? Untuk hal-hal yang sifatnya rohani. Untuk hal yang sifatnya kekal, sifatnya abadi. Yesus berkata, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, tetapi untuk makanan yang tidak dapat binasa. Inilah yang harus menjadi tujuan kita dalam mengiring, mencari, menyembah, memuji akan Tuhan. Yesus berkata di dalam Matius 6 ayat yang ke-33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tujuan utama adalah hal-hal rohani, hal-hal kekal, hal-hal surgawi, hal-hal kerajaan Allah yang harus kita cari lebih dahulu. Maka hal-hal lahiriah, hal-hal materi jasmani adalah bonus yang akan Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita. Biarlah pagi hari ini firman Allah mengingatkan kita betapa pentingnya kita mencari kerajaan Allah, betapa pentingnya kita mencari dan berupaya bekerja untuk makanan yang tidak dapat binasa, yang sifatnya kekal. Nah, itulah yang Tuhan kehendaki, Tuhan inginkan di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih
Firman-Mu sudah datang kepada kami. Biarlah firman itu menjadi rema, menjadi berkat, menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Berkati kami semua ya Bapa. Kami mengucap syukur, melangkah bersama dengan Tuhan di hari baru ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.